Jumpa lagi di TV TV. Kali ini kita bahas mengenai HP Pavilion Gaming 15 lagi. Iya. Tapi kalau yang dulu versi Intel 10 Gen, yang sekarang yang kita tes HP Pavilion Gaming 15 2020 dengan AMD Ryzen 4000H series. Oke, yang kali ini yang kita tes, ini yang menggunakan Ryzen 7 4800H ya. Ini Renoir 7 nanometer, TDP 45 watt, 8 core, 16 thread dengan base clock 2,9 GHz, maksimum boost clock sampai dengan 4,2 GHz dengan total L3 cache 8 MB. Ya, ini memang sebuah laptop gaming kelas yang terjangkau dari HP. Namanya juga Pavilion ya. Kelas atasnya itu apa? Omen, ya. Oke, kita lanjut. Untuk RAM-nya ada 16 GB DDR4 3200 MHz. Langsung 16 GB. Langsung dual channel juga. Jadi udah nggak perlu utak-atik lagi lah ya. Udah kenceng. Dan ada 2 slot SODIMM yang semuanya udah diisi. Jadi tetap aja kalian masih bisa upgrade kalau memang dibutuhkan di masa mendatang ya. Untuk SSD yang terpasang adalah 512 GB SSD PCIe NVMe. Dan menariknya terdapat satu slot SATA 2,5 inci yang masih kosong. Jadi kalau mau ditambah hard disk atau sebaiknya sih tambah SSD ya, itu masih bisa. Nah, untuk GPU-nya, untuk gaming-nya dia pakai Nvidia GeForce GTX 1660 Ti dengan Max-Q design 6 GB GDDR6. Nah, untuk integrated graphics ya, AMD Radeon Graphics ya masih aktif, jadi bisa switching untuk menghemat baterai. Nah, untuk body desainnya masih mirip dengan HP Pavilion Gaming 15 2019 yang AMD sebelumnya ya. Bedanya terletak di stiker body dan terdapat tulisan Pavilion di bagian belakang engsel layar. Materialnya masih polikarbonat juga. Untuk warna ini shadow black dengan elemen acid green kehijau-hijauan gitu ya pada logo dan ada di keyboard juga. Untuk dimensi panjangnya 36 cm, lebar 25,7 cm dengan ketebalan 2,35 cm. Bobotnya untuk laptopnya saja di 2,05 kg. Jadi nggak terlalu berat-berat parah gitu ya. Dengan charger yang 200 watt beratnya di 520 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa ini ada di kisaran 2,5 kg. Panelnya adalah panel IPS 15,6 inci dan ini menarik, dia Full HD 1920x1080p 60 Hz. Jangan komplain dulu. Ini adalah panel 72% NTSC atau sekitar 99-100% sRGB. Jadi ini adalah panel yang cocok banget untuk kegiatan content creation. Kenapa? Karena color gamut yang luas itu membuat kalau kalian mau tuning warna itu sangat mudah. Nah, layar ini memiliki tingkat kecerahan 300 nits. Jadi lagi-lagi cukup terang ya. Lapisan di luarnya juga ada lapisan anti glare. Jadi nyaman digunakan karena nggak ada pantulan-pantulan terlalu banyak di layar. Kemudian dia juga menggunakan micro edge display. Bingkai layarnya cukup tipis, sekitar 5-6 mm pada sisi kanan dan kiri. Sisi atasnya emang sedikit tebal ya. Kenapa? Karena ada kameranya. Kamera itu memang harusnya di atas, jangan di bawah ya. Jadi tebal-tebal dikit nggak apa-apa lah. Yang penting posisinya menyenangkan kalau dipakai buat video conference. Untuk audio dia punya 2 buah speaker Bang & Olufsen terletak di atas keyboard ya, di atas sini keyboard terdapat motif grill heksagonal di situ. Itu penanda letak speakernya ya. Ini langsung menghadap ke arah pengguna. Terdapat software B&O Audio Control untuk mengatur preset audio profile. Untuk kualitas suara bukan yang luar biasa hebat ya. Tidak ada bassnya, kita tidak mendengar ada bassnya, tapi untuk vokal sih lumayan. Jadi kalau mau dipakai buat video call gitu masih oke. Tapi kalau kalian mau menikmati lagu ya, atau mau nonton film atau mau gaming, mungkin pakai headphone atau pakai speaker eksternal tambahan karena suara speaker bawaannya memang nggak begitu menggelegar. Oke, lanjut. Konektornya. Di kiri kita lihat ada satu DC in, ada satu USB 2.0 Type A, ini support HP Sleep and Charge ya. Lalu di kanan kita lihat ada satu SD card reader, ada satu audio combo jack 3,5 mm, ada satu USB 3.1 Gen 1 Type C, dan ada satu Ethernet. Kemudian ada satu USB 3.1 Gen 1 Type A yang besar, dan ada satu HDMI 2.0 di sini. Lalu untuk konektivitas dia pakai Intel Wi-Fi AX200. Ini support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, kekinian sekali atau ke masa depanan sekali. Mendukung multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi. Sementara itu untuk Bluetooth-nya sudah versi 5.
Untuk keyboard, ini adalah full size keyboard khas Pavilion Gaming. Ada lengkap dengan numpad di sisi kanannya ya. Warnanya tombol itu hitam dengan font dan pinggirannya tuh dari acid green warnanya, jadi hijau-hijau gitu ya. Backlit-nya itu juga acid green. Bisa diatur, ada 2 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan tombol function plus F5. Untuk touchpad ini ukurannya besar, sejajar dengan tombol spacebar dan alt yang sebelah kanan. Tidak ada tombol khusus klik kiri dan kanan, tapi dia nyaman karena menggunakan Windows Precision Driver. Oke, kita langsung masuk aja ke pengujian performanya. Kita mulai dari konsistensi performa dengan Cinebench R15 20 kali tes. Untuk skor tertinggi yang dicapai adalah 1867 poin. Gede skornya ya, memang dengan sustain performance di 1840 sampai 1850 poin. Ini emang skor yang oke banget untuk AMD Ryzen 7 4800H. Menariknya, skor tertinggi dengan skor sustain performance-nya ya, itu tipis bedanya. Ini menunjukkan bahwa gejala throttling-nya itu minim sekali. Menariknya lagi, sustain performance tinggi itu hanya terpaut beberapa puluh poin dibandingkan laptop Omen by HP yang pakai AMD Ryzen 7 4800H yang sebelumnya pernah kami review, yang skornya sekitar 1890 sampai 1900 poin. Jadi nggak jauh beda sama Omennya. Oke, kita langsung aja masuk ke content creation karena laptop ini cocok banget untuk content creation ya. Kita coba dengan video 4K. Ini adalah video 4K 60 dengan durasi 2 menit 7 detik. Kita lakukan editing dan outputnya ke YouTube 4K 60 juga. Hasilnya dengan software only kita dapat 16 menit 4 detik. Lalu kalau kita pakai CUDA, ini kencang banget, hanya 4 menit 27 detik. Lalu kalau Full HD gimana videonya? Ya, video yang sama, kita coba di Full HD ya. Hasil rendernya adalah untuk software only itu 4 menit 23 detik. Kami nggak menjalankan pakai OpenCL-nya ya, pakai software only atau pakai CUDA sekalian, yang dia akan selesai di 1 menit 25 detik. Jadi mau video editing pakai ini, layar mendukung, performance juga mendukung sekali. Oke, sekarang kita beralih ke gaming. Kita mulai dari 3D Mark V Strike dulu. Grafik skornya itu mencapai 13.742 poin ya. Oke, langsung gaming. Ya, kita mulai dari CS:GO 1080p low, 210 sampai 290 fps. Tinggi ya. Lalu untuk Dota 2 1080p fastest, screen render di 100%, scene berat kita dapat 84 sampai 119 fps, sementara scene ringan 175 fps. Jadi ini kenceng. Kalau game AAA gimana? Shadow of Tomb Raider 1080p high 65 sampai 75 fps. Nggak ada masalah di sini. Death Stranding 1080p default kita dapat 64 sampai 80 fps. Lalu Assassin's Creed Odyssey ya, kita bisa lihat 1080p high ini 60 sampai 80 fps. Lagi-lagi nggak ada masalah di sini. Oke, jadi gamingnya kenceng. Gaming AAA-nya nggak ada masalah. Kita sekarang cek bagaimana dengan SSD-nya. Kita pakai Crystal Disk Smart dan kita cek SSD-nya. Ini SSD super kencang ya. RAID-nya ada di 3568 Mbps dengan RAID ini nyaris 3000 Mbps di 2959 Mbps. Kencang banget. Untuk kelas harganya SSD ini cenderung terlalu kencang. Tapi nggak masalah, terima kasih HP, dikasih SSD yang kencang ya. Oke, kita beralih ke baterai. Ini adalah baterai 52,5 watt hour yang ada dipakai di sini ya. Kita tes dengan brightness 50% dan volume di 25%. Untuk video playback kita dapat 10 jam 45 menit. Ini tergolong hasil yang sangat baik untuk sebuah laptop gaming. Tentunya ini dijalankan pakai integrated graphics ya. Lalu kalau gaming gimana? Kita tes pakai Dota 2. Kita set 720p, kita mainkan selama 1 jam. Dengan battery boost off, kita bisa lihat sisanya 10%. Ini terlalu boros. Kita hidupkan battery boostnya jadi on. Nah, sisa baterainya setelah 1 jam masih ada 53%. Jadi pastikan kalau kalian main game tanpa nyolok ke listrik, hidupkan battery boostnya di driver Nvidia. Oke, lalu bagaimana dengan charging? Chargingnya 200 watt ya. Kita tes di brightness 10% karena untuk charging biasanya kita redupin aja ya biar nggak terlalu boros ya. 30 menit kita dapat 41%. Cukup oke di sini. Dan untuk memenuhi full sampai 100%, kita hanya butuh waktu 2 jam 5 menit atau 125 menit. Ini bagus. Ini bagus banget. Patokan kita adalah 2 jam itu bagus. Nah, bagaimana sistem pendinginnya sekarang? Kita lihat ya, sistem pendinginnya ini aktif dengan 2 fan dan 2 heat pipe. Ini menutup komponen CPU, GPU, VRM, dan VRAM ya. Intake dari bawah dan exhaust ke arah belakang. Kita lihat dulu suhu kerjanya. Dengan Cinebench R15 20 kali loop, kita cek suhu kerja prosesornya. Suhunya rata-rata di 82 derajat Celcius. Dan suhu maksimal terjadi di awal run itu sekitar 85 sampai 89
39 derajat Celcius. Ini hasil yang cukup oke ya. Lalu untuk GPU-nya gimana? Kita pakai Firestrike Stress Test, kita 20 kali loop, kita lihat suhunya berada di kisaran 64 sampai 67 derajat Celcius. Jadi nggak ada masalah di sini. Kalau kita gabung dua-duanya gimana? Kita coba pakai Assassin's Creed Odyssey di mana CPU dan GPU-nya bekerja dengan keras di sini ya. 30 menit main kita lihat bahwa suhu CPU-nya ada di rentang 80 sampai 85 derajat Celcius. Spike tertingginya memang mencapai 95 derajat Celcius, tapi cepat sekali turun lagi balik di bawah 90 derajat Celcius. Sementara itu untuk GPU-nya itu ada di kisaran 70 sampai 72 derajat Celcius. Jadi nggak terlalu masalah di sini ya. Untuk suhu permukaan gimana? Kita masih coba dengan Assassin's Creed Odyssey 30 menit gameplay lagi karena ini yang paling panas. Kita lihat palm rest di sisi kanan berada di kisaran 35 sampai 39 derajat Celcius. Palm rest di kiri dan touchpad berada di bawah 30 derajat Celcius, sementara area keyboard tengah dan kiri tergolong dingin di bawah 32 derajat Celcius. Area terpanas ini ada di sekitar tombol enter. Sepertinya letak komponen CPU dan GPU nih di sini ya, di kisaran 40 sampai 49 derajat Celcius. Tapi kalau nggak dipakai buat gaming, tentunya suhunya nggak bakal setinggi itu ya. Kalau kalian lagi ngedit nggak ada masalah sih, nggak akan naik setinggi itu. Mungkin pada saat render dia akan sedikit naik ya. Tapi kan kalau lagi render kalian nggak pegang-pegang laptop ya harusnya. Ya nggak. Oke, pasti kalian mau tahu harganya di berapa? Oke, harganya berikut dengan paket penjualan. Paket penjualannya apa ya? Mana? Paket penjualannya? Mau dong. Oke, pertama-tama kalian akan dapat mouse, kemudian apa lagi? Oke, dan dapat tas, ya. Jadi ada mouse sama ada tas. Selain ini, dia juga sudah dapat Windows 10 Home. Banyak yang nanya, laptop kayak gini dapat Windows nggak? Ya udah pasti dapat Windows lah, Windows, mouse, tas, gitu ya. Ada backpack dari HP Pavilion Gaming Backpack, sementara mouse-nya ini adalah HP Pavilion Gaming Mouse 200. Kemudian dia juga dapat Microsoft Office Home and Student 2019, nilai sekitar 1,8 juta. Iya, ini bukan yang mesti langganan, enggak. Ini berlaku hidup terus-menerus, tapi di laptop ini, ya, nggak bisa dipindah-pindah. Ya. Nah, untuk garansi, dia dapat 2 tahun garansi ADP atau Accidental Damage Protection. Yang di-cover adalah kerusakan akibat kelalaian pengguna. Ya, jatuh tanpa disengaja, ketumpahan air, korsleting listrik, ya. Kalau untuk kerusakan yang tidak di-cover itu misalnya korosi, kena cairan yang berbahaya, bencana alam, kecelakaan, atau dicuri. Ya kali kalau dicuri itu salah kalian ya. Oke, klaim ADP ini bisa dilakukan dengan membawa unit laptop beserta KTP dan invoice pembelian ke service center HP terdekat. Diizinkan 1 kali penggantian spare part per tahun, total 2 kali penggantian. Total biaya servis tentunya tidak boleh melebihi biaya laptopnya ya. Oke, laptop ini memang masih menggunakan layar 60 Hz. Mungkin nggak cocok buat kalian yang mau bertanding e-sports kompetitif. E-sports kompetitif, bukan e-sports biasa, e-sports kompetitif ya. Tapi layar ini membuatnya cocok untuk dipakai sebagai laptop content creation. Selain untuk gaming juga, lagian gaming AAA nggak terlalu butuh di atas 60 Hz kan. Selain itu memang karena GPU-nya, dia memang kurang cocok untuk yang mencari game dengan fitur Ray Tracing atau DLSS aktif. Tapi ya kalau kalian nggak terlalu butuh DLSS sama Ray Tracing, ya ini sudah kencang sebetulnya. Nah, di sisi lain, layarnya tadi itu ya, emang 72% NTSC atau sekitar 100% sRGB itu buat content creator memang sangat membantu sekali untuk tuning-tuning warna. Wah, ini memang belum sampai di CIP3, tapi ini sudah sangat baik sekali untuk laptop kelas harganya. Selain itu, spesifikasi CPU, GPU, RAM, dan SSD itu sudah nyaris rata kanan untuk saat ini ya. Sustain performance CPU terpaut tipis dengan versi Omen-nya. Performance GPU juga kencang. Ini cocok banget untuk game AAA. Cocok juga untuk content creation yang pakai akselerasi kuda ya. SSD-nya juga super kencang. Dan ingat tadi masih ada 1 slot lagi kosong untuk SATA 2,5 inci kalau kalian mau nambahin di situ ya. Temperatur permukaan keyboard juga yang sebelah kiri tergolong rendah. Jadi kalau pada saat gaming ini masih nyaman karena biasanya gaming kan pakai sebelah kiri gitu ya. Lalu baterainya irit di atas 10 jam. Sudah tersedia Office Home and Student. Lalu ada aksesoris-aksesoris yang ditambahkan juga seperti mouse dan tas tadi. Ya, garansi ADP-nya juga lumayan panjang di 2 tahun. Jadi buat kalian yang mencari laptop untuk content creation sekaligus bisa gaming yang lumayan kencang, ini bisa jadi pilihan yang sangat baik sekali. Saya Diri Irfan, Jaga TV TV.